Baik, selamat malam semuanya dan selamat malam juga Pak Rudi. Kali ini perkenalkan saya William Novel Buas dari jurusan Teknik Industri 2022 ingin mempresentasikan mengenai budaya organisasi. Dan di sini saya mengambil contoh perusahaan Toyota. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita berangkat dulu dari pengertian apa sih budaya organisasi itu. Nah, berdasarkan uh, definisi yang saya dapatkan dari buku The Revolution of Management Thought atau buku yang sedang kita pelajari saat ini di pelajaran perancangan dan manajemen organisasi industri. Pengertiannya adalah budaya organisasi adalah nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam suatu organisasi dan mempengaruhi cara anggota organisasi berinteraksi satu sama lain serta dengan pihak eksternal. Nah, dari pengertian tersebut kita menuju kepada elemen apa saja sih yang membentuk budaya organisasi. Yang pertama ini ada nilai-nilai. Nah, sebenarnya nilai-nilai itu apa sih? Jadi, nilai-nilai itu seperti etika, integritas, dan juga komitmen yang dianut oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian ini berpengaruh juga kepada poin yang kedua, ada norma. Norma itu adalah seperti peraturan yang tidak tertulis. Artinya adalah sebuah pemahaman akan sikap ataupun sifat yang harus dimiliki oleh setiap pekerja seperti berupa tata kesopanan atau tata krama dalam berinteraksi dan dalam bekerja sama dalam perusahaan. Kemudian ketiga ini adalah visi. Visi itu apa? Visi itu uh, bisa diimplementasikan dalam mungkin slogan ataupun adanya capaian yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Dan itu akan uh, mendorong terbentuknya budaya organisasi. Yang keempat ini ada tradisi. Tradisi ini apa? Artinya adalah adanya kegiatan rutin tertentu yang dilakukan oleh suatu organisasi dan itu dapat memperkuat ikatan antar anggota dalam organisasi tersebut. Yang kelima ini ada lingkungan organisasi. Maksudnya gimana? Jadi lingkungan organisasi ini meliputi struktur organisasi dan juga lingkungan fisik dari organisasi ini tersendiri. Jadi strukturnya bagaimana caranya hierarki dalam organisasi ini dapat disusun strukturnya supaya komunikasi yang terjadi ini uh, dapat dilakukan dengan maksimal dan juga bagaimana lingkungan fisik dari organisasi, contohnya misal tata letak ruang kerja itu dapat mendukung produktivitas dari para pekerjanya. Kemudian terakhir ada gaya kepemimpinan. Nah, tentu saja sebagai leader, sebagai pemimpin itu sangat menentukan budaya dari organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya pemimpinnya bisa menciptakan uh, suasana yang suasana kerja yang kolaboratif, suasana kerja yang kompetitif dan produktif, maka akan berpengaruh kepada budaya kerja dari pekerja di organisasi tersebut. Nah, apa aja sih yang dipengaruhi oleh budaya organisasi pada individu para pekerja? Yang pertama ini ada motivasi dan kepuasan para pekerja. Artinya adalah ya tentunya ketika budaya yang dibentuk itu positif dan produktif, maka itu akan mendorong motivasi para pekerja dan tentunya uh, dengan didukungnya ada lingkungan kerja yang mendukung produktivitas para pekerja, maka kepuasan para pekerja juga akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan kolaborasi. Ya tentu saja dengan budaya organisasi yang disiplin, dengan juga komunikasi yang efisien, tadi dengan struktur organisasi yang terstruktur dengan baik, akan terjadi komunikasi dan kolaborasi yang baik pula. Kemudian yang ketiga adanya adaptasi dan inovasi. Nah, di sini artinya adalah ketika budaya yang dimiliki suatu organisasi itu sifatnya mendukung para pekerja itu untuk selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada dan selalu berinovasi, maka akan uh, dipelajari pula oleh setiap pekerja untuk bisa mudah beradaptasi dan mudah berinovasi. Kemudian yang keempat ini adalah pengembangan keterampilan. Tentu saja dengan budaya uh, yang dimiliki organisasi, maka setiap pekerja ini akan terdorong untuk mengembangkan dirinya ya agar kinerja organisasi juga dapat terdongkrak dengan baik. Yang terakhir adalah identitas dan juga loyalitas. Artinya adalah budaya yang kuat dari suatu organisasi ini akan membentuk identitasnya si para pekerja juga. Jadi kalau misalnya organisasi ini
terkenal dengan disiplinnya, maka secara otomatis para pekerja juga kan terlatih untuk disiplin dan juga terlatih untuk setia dalam setiap proses yang terjadi. Nah, lalu kita masuk ke Toyota. Saya memilih Toyota Motor Corporation untuk membahas mengenai budaya organisasinya. Yang pertama, Toyota ini itu berawal dari namanya Toyota Automatic Loom Works. Nah, ini tuh apa? Jadi pada tahun 1926, Sakichi Toyoda ini mendirikan atau menciptakan mesin tenun otomatis yang revolusioner. Gitu. Dan mesin ini menjadi dasar awal dari berdirinya Toyota pada masa itu. Kemudian mulailah eh, Toyota ini melihat adanya peluang di industri otomotif, sehingga pada tahun 1933, Kiichiro Toyoda atau em, anak tertuanya dari Sakichi, itu mulai mengembangkan Toyota ini ke arah divisi otomotif gitu. Dan disinilah mulai cikal bakal awalnya Toyota Motor Corporation ini mulai terbentuk. Nah, tapi resminya Toyota Motor Corporation berdiri ini di 1937 gitu. Jadi yang tadinya masih divisi industri otomotif, sekarang Toyota Automatic Loom Works itu berubah menjadi Toyota Motor Corporation. Nah, kenapa namanya jadi Toyota? Karena penyebutannya lebih mudah gitu daripada Toyota. Nah, kemudian mulailah Toyota ini ekspansi ke pasar global di tahun 1950-an dan seperti yang kita tahu hingga saat ini Toyota itu mendominasi pasar otomotif di dunia. Nah, kita masuk ke budayanya. Jadi budaya Toyota sendiri dikenal dengan istilah Toyota Way atau salah satu contohnya adalah Toyota Production System. Nah, di mana budaya ini tuh menekankan efisiensi, pengurangan limbah, dan juga peningkatan kualitas produk. Seperti yang kita ketahui, Jepang itu sangat fokus kepada kualitas produknya gitu dibandingkan dengan mass production. Mungkin kalau China kan lebih mengutamakan mass production supaya produknya dikenal oleh pasar. Tapi kalau Jepang ini lebih mengutamakan kualitas. Nah, lalu saya mengambil 5 contoh dari Toyota Way ini. Yang pertama itu ada Genbutsu. Ini adalah prinsip uh, yang menekankan bahwa sangat penting untuk melihat dan memahami situasi secara langsung di tempat kejadian. Artinya adalah para pemimpin dan juga para pekerja dari Toyota ini didorong untuk terjun langsung nih ke lapangan, melihat bagaimana sih produk mereka bekerja, apakah ada kekurangan, apakah harus ada yang ditingkatkan. Kemudian kedua ada Kaizen. Kaizen ini artinya adalah perbaikan secara terus-menerus, perbaikan secara berkelanjutan. Inilah yang menyebabkan kualitas dari Toyota itu selalu diperbarui. Kemudian ada just in time. Just in time ini artinya adalah uh, bertujuan untuk memproduksi produk hanya sesuai dengan kebutuhan dan pada saat yang tepat. Jadi seperti yang tadi saya bilang, tidak semata-mata hanya untuk mass production karena tujuan dari just in time ini untuk mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian ada respect people. Respect people ini artinya adalah Toyota sangat menghargai setiap individu dan uh, menganggap setiap karyawan itu adalah sebuah individu penting untuk mencapai keberhasilan dari perusahaan. Kemudian terakhir ada problem solving. Nah, inilah bagian dari di mana setiap karyawan itu didorong atau setiap pekerja itu didorong untuk proaktif untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang paling efektif. Nah, di sini kita melihat pengaruh Toyota Way itu apa aja. Yang pertama ada sense of ownership. Nah, di sini para pekerja itu merasa sangat dilibatkan dengan adanya pengaruh Toyota Way ini. Jadi tadi seperti slide sebelumnya itu ada problem solving yaitu bagaimana uh, para pekerja ini dilibatkan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi apa di lapangan dan menemukan uh, apa sih solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada continuous improvement. Nah, di sini seperti yang tadi budaya Kaizen ya, artinya uh, para pekerja itu terus bekerja secara dinamis dan inovatif. Artinya ketika ada masalah selalu mencari jalan keluar yang paling inovatif, yang paling efektif untuk dilakukan. Kemudian ada juga teamwork. Nah, di sini Toyota menyadarkan para pekerja bahwa kerja sama tim itu sangat penting dan krusial.
Tidak ada yang namanya kerja sendiri, tidak ada ide yang bisa dikembangkan oleh satu orang saja, melainkan harus melibatkan banyak kolaborasi tim. Dan terakhir ada problem solving. Dan di sini tentu saja para pekerja dituntut untuk lebih kritis untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi serta mencari solusi yang efektif. Nah, bagaimana dampak positifnya ke para pekerja? Yang pertama ini tentunya meningkatkan produktivitas karena tadi adanya semangat untuk terus berinovasi, semangat untuk memperbaiki kualitas, sehingga inilah yang mempengaruhi para pekerja untuk bekerja dengan lebih produktif. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan loyalitas. Mengapa? Karena Toyota ini sendiri berusaha untuk mendukung para pekerjanya untuk terus berinovasi, terus uh, meningkatkan kualitas. Tentu saja dari Toyota sendiri akan terus meningkatkan lingkungan kerja yang positif, sehingga para pekerja tentunya akan merasa uh, terdorong untuk lebih bekerja keras dan juga setia untuk setiap prosesnya. Kemudian lingkungan kerja yang positifnya ini seperti yang saya bilang tadi, ketika proses komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kerja itu terjalin dengan baik dan juga didukung dengan lingkungan fisik yang mendukung pekerja untuk bekerja secara produktif, maka terjadilah lingkungan kerja yang positif. Dan terakhir ada peningkatan kualitas produk. Jadi uh, selalu berpaku kepada kualitas dan kualitas sehingga uh, kualitas dari uh, produk Toyota ini akan semakin terus diperbarui sehingga dapat memenuhi kriteria ataupun keinginan dari pelanggan. Nah, dari mana sih para pekerja ini mempelajari Toyota Way? Pertama itu adalah dari pelatihan formal. Pelatihan formal ini seperti apa? Contohnya, kayak di awal itu akan ada um, seleksi dari, misalnya dari para pekerja yang melamar. Nah, di situ pada masa orientasi itu para pekerja akan, para calon pekerja akan dijelaskan juga mengenai apa sih Toyota Way itu. Nah, kemudian pelatihan-pelatihan selain masa orientasi juga akan dijelaskan mengenai Toyota Way itu seperti apa. Kemudian ada bermacam platform multimedia. Nah, di sini um, Toyota Way itu dijelaskan mulai dari poster, spanduk, dan juga ada melalui website-website di Toyota itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada kegiatan kerja harian. Artinya adalah setiap bekerja, para pekerja itu selalu diingatkan mengenai ya ini Toyota Way ataupun Toyota Production System. Bagaimana bekerja secara efisien, menekankan kualitas, dan selalu berinovasi. Kemudian juga ada komunikasi, artinya dari kegiatan sehari-hari. Kemudian ada juga dari gaya kepemimpinan. Nah, di sini bagaimana pemimpin itu berdampak penuh sehingga para pekerja dapat mencontoh. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana uh, Toyota Way ini menjadi budaya dari perusahaan sehingga para pekerja ini dapat menghidupi budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana penerapan Toyota Way secara eksternal? Nah, di sini yang pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka dan transparan. Seperti yang kita ketahui, Toyota itu beberapa kali melakukan penarikan massal dari produknya. Nah, di sini kita melihat bahwa Toyota ini memang secara terbuka dan secara transparan mengakui adanya kekurangan dari kualitas produknya, sehingga ia melakukan penarikan massal dan memperbarui kualitas sehingga nama Toyota ini tidak jelek kualitasnya, melainkan dia terus melakukan improvement, meningkatkan kualitas. Kemudian yang kedua adalah selalu fokus pada kualitas ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan terakhir menyelesaikan masalah dengan perbaikan berkelanjutan. Artinya adalah ketika ada terjadi masalah pada produknya, um, Toyota ini menyelesaikan masalah dari stakeholdernya, mungkin dari suppliernya dan kepada distributornya. Artinya adalah ketika ia mengalami masalah, dia tidak serta-merta melakukan perubahan di sistem internal saja, melainkan dia juga mengkomunikasikannya kepada stakeholder yang lainnya supaya adanya perbaikan yang berkelanjutan. Tidak hanya di internal saja, tapi juga perbaikan di para stakeholdersnya seperti itu. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Saya menggunakan buku The Evolution of Management Thought, itu yang sedang kita pelajari saat ini, dan buku ataupun sumber website lainnya.
Di sekian penjelasan dari saya mengenai budaya organisasi, khususnya di Toyota. Nah, terima kasih. Tuhan memberkati.